Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi ini akan membahas tentang pemanfaatan aplikasi untuk bangun tiga dimensi dalam pembelajaran ya. Dalam kaitan ini kita akan mencoba menggunakan beberapa aplikasi yang kita coba yang disediakan di lab virtual BPGP DIY seperti ini. Di sini kalau ada banyak, kita searching aja yang bangun ruang ya. Kita akan coba menggunakan beberapa contoh di sini. Yang pertama kita visualisasi volume bangun ruang ya. Kalau kita buka yang visualisasi, kita coba buka, nanti akan muncul tampilan GeoGebra yang sudah di embed di lab virtual ini. Jadi bagi yang tidak bisa membuat media GeoGebra-nya, bisa langsung menggunakan media yang sudah jadi yang disediakan di sini ya. Jadi dalam hal ini kita tinggal bisa menggunakan media-media ini untuk langsung dipakai di pembelajaran. Nah, ini kita bisa melihat konsep volume ya dengan satuan-satuan kubus atau kubik misalnya di sini ya. Kenapa ini? Kemudian kalau orang bilang meter kubik misalnya itu ya, berarti ada satu kubus 1 meter yang masing-masing sisisnya itu 1 meter gitu ya, atau 1 cm 2 cm kubik misalnya, itu berarti ada 2 kubus gitu ya. Nah, ini kalau ini di layer 1 ada berapa kubusnya di sini ya. Kemudian ini kalau di layarnya ditambahkan, nah ini kan akan naik ke atas ya, sehingga untuk menghitung jumlah kubusnya ya, volume itu sepertinya kalau kita menggunakan satuan kubus berarti adalah jumlah kubus satuan itu ada berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya layarnya hanya 1, bisa kita hitung di sini dengan panjang kali lebarnya gitu ya. Tapi kalau tingginya lebih dari 1 satuan, nah berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. Konsep dari rumus volume itu bisa dijelaskan secara visual seperti ini ya. Ini untuk memperlihatkan kalau supaya kelihatan feeling atau rangka-rangkanya di sini ya. Kalau seperti ini nanti full ya, tidak transparan. Berikutnya ini yang kalau prisma, kalau luas prisma nanti bisa divisualisasikan seperti ini ya. Jadi ini luas alasnya seberapa, tutupnya sama dengan alas kan, sehingga kemudian nanti kalau mau ngitung volume berarti luas alas kali tinggi dikalikan tinggi gitu. Cuma nanti kalau di aplikasi di pembelajaran, nanti siswa kita bisa minta melakukan penyelidikan misalnya dengan media ini, dan nanti ada LK yang mendukungnya misalnya gitu ya. Kemudian yang ini adalah bagaimana membandingkan volume dari suatu prisma dan dari volume piramid atau limas ya. Nah, di sini nanti proses ini, aktivitas ini diharapkan akan membantu anak menemukan volume dari satu limas ya, dengan pendekatan dari volume dari prisma ya. Ini dengan alasnya sama ya, alasnya sama. Ini dibandingkan nanti akan menemukan rumus dari volume limas atau volume prisma. Ini contoh yang ada di visualisasi volume di bangun ruang di lab virtual BPGP. Kalau yang
berikutnya visualisasi jaring-jaring bangun ruang. Ini yang sudah tinggal gunakan saja ya, tinggal menggunakan, bisa kita drag seperti ini untuk memperlihatkan selimut atau apa ini jaring-jaring dari suatu balok. Berikutnya ini masih loading ya. Sebenarnya di sini akan memperlihatkan jaring-jaring dari prisma maupun jaring-jaring dari ini piramid yang prisma seperti ini. Nanti bisa kita, ini prisma segitiga ya, nanti bisa kita atur buka tutupnya di drag ini aja. Kemudian di yang di bawah ini yang piramid atau limas. Kemudian kalau menggunakan beberapa aplikasi yang misalnya Blocksketch itu juga dapat kita manfaatkan ya. Nanti bisa dicari di alat peraga di lab virtual ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi di Maticon. Kita coba buka Maticon. Di Maticon Polypad ya, meskipun kita punya 3D solid yang ada di sini, kita gunakan aja polygon yang ada di sini, polygon and shape ini ya. Atau kalau nanti mau yang bahasa Indonesia juga pakai yang versi bahasa Indonesianya, pakai di id.maticon.org ya, berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, kita akan coba membuat ini yang kubus ya. Skalanya kita besarkan jadi 2 misalkan ya. Kita buat jadi kalau kubus ada 10 muka ya, 6 muka maksudnya ya. Jadi ini nanti kita buat 6 dan kita coba membuat dari sini jaring-jaringnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita blok, kita lipat. Nah, ini kan akan membentuk sebuah kubus ya dari jaring-jaring itu. Nah, ini tentu akan menjadi eksplorasi yang menarik ya. Kalau kita mencoba menggunakan ini, kita ganti warnanya ya misalnya. Nanti bisa juga ini digunakan untuk menghitung siswa itu luas dari selimut ya misalnya gitu ya. Kita coba kalau bentuknya seperti ini, apakah bisa menjadi kubus ya. Nah, kita blok, dilipat. Nah, ternyata juga bisa ini ya, bangun yang kedua ini, atau ini menjadi variasi dari jaring-jaring kubus yang lain ya. Nanti bisa menggunakan siswa diminta untuk eksplorasi jaring-jaring dari suatu polyhedron, di mana pertama siswa diminta membuat satu jaring-jaring kubus terlebih dahulu ya, yang standar dulu misalnya ya. Setelah itu mereka diminta untuk membuat dari kubus ini ada berapa banyak jaring-jaring yang bisa dibuat ya, sebanyak mungkin. Mungkin kalau mereka kerja kelompok itu kan bisa lebih ramai gitu ya, bisa lebih menarik gitu ya. Kalau mereka sudah sebanyak-banyaknya buat, nanti bisa dicari sebetulnya kalau untuk kubus itu ada maksimal berapa banyak jaring-jaring yang dibuat ya. Misalnya juga diminta untuk
menunjukkan bukti matematisnya gitu ya. Kemudian lebih lanjut diminta buat jaring-jaring bangun yang lain, kalau nggak cuma untuk kubus ya. Misalnya nanti untuk piramid atau untuk ini pentagon, ini apakah bisa jadi dibuat jaring-jaring yang nanti bisa membentuk bangun 3 dimensi yang bisa kita ini kan salah satu contoh yang bisa kita pakai di sini gitu ya. Karena banyak sekali variasi yang mungkin bisa siswa buat dari sini ya, dengan bangun-bangun yang mungkin bisa mereka buat, dan ini akan menjadi eksplorasi yang menarik ya. Mereka juga bisa kita minta nanti bangun-bangun ini luas selimutnya berapa. Ini contoh seperti bunga ini, kalau kita lipat ya. Nah kalau yang ini kan tutupnya nggak ada gitu ya. Mungkin nanti kalau nggak ada tutupnya, ada yang ada tutupnya dan seterusnya ya, dengan atau piramid ya. Kita mau membuat piramid yang bentuk piramid. Dari sini bisa kita buat ya, nanti bisa membentuk sebuah limas atau piramid ya. Kalau mau lebih besar ini nanti dulu ya, di ekstrak di recess dulu. Oke, baik, itu yang contoh-contoh yang bisa kita berikan dalam rangka memanfaatkan media TIK ini dalam pembelajaran topik bangun ruang. Nanti silakan bisa dieksplor lebih lanjut dengan langkah-langkah pembelajaran yang lebih detail gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.